Namo Sanghaya, Namo Buddhaya. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Budi Kurniawan. Saya dari Wihara Arya Dharma. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Buddha, Dhamma, dan Sanghaya. Dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik teman-teman, pada video ini saya akan berbagi dhamma yang berjudul tentang membantu orang tanpa mengharapkan imbalan ya. Nah, semua orang di dunia ini pasti pernah melakukan sesuatu kebaikan. Gak mungkin orang itu gak pernah melakukan sesuatu kebaikan. Contoh kebaikan ini banyak sekali ya. Contohnya kita bisa membantu orang, memberikan sedekah kepada pengemis, atau kita bisa membantu kucing yang sedang kelaparan. Itu adalah contoh termasuk membantu atau menolong ya. Nah, akan tetapi nih, pernah nggak kita ini berpikir bahwa kita menolong seseorang tetapi orang ini bakal membalas kebaikan kita? Contoh, misalnya kita membantu teman kita yang kelaparan, misalnya teman kita ini nggak membawa bekal, kita beri nih satu roti, kan kita bawa dua roti nih, satu roti ini kita gak kepakai, maksudnya kita gak kemakan gitu, yang kenyang, kita ini sudah makan satu roti sudah kenyang. Nah, satu roti ini kita kasih ke dia. Nah, pada saat kita kasih ke dia, dia bilang terima kasih gitu. Pada saat besoknya kita datang, kita pikir, wah dia ini balas kebaikan kita, ini dia ini kayak ngebalas kebaikan kita gak sih, atau dia ini balas, maksudnya membalas roti kita yang kemarin kita kasih atau enggak, atau cuek-cuek aja gitu ya. Nah, ini banyak sekali terjadi di dunia nyata ya. Nah, perlu diketahui teman-teman, kalau misalnya kita ingin membantu orang, kita tidak perlu yang namanya itu mengharapkan balasan ya. Karena mengharapkan balasan itu akan membuat kita kecewa. Nah teman-teman, Buddha aja melakukan hal kebaikan yang sangat baik. Masa kita aja sebagai muridnya yang tinggal di zaman yang modern ini nggak pernah sih melakukan itu kebaikan? Nah teman, perlu diketahui bahwa pada masa lalu Buddha ini sering membantu orang-orang yang kesusahan atau menderita. Ya banyak sekali. Contohnya ya membantu orang sakit, orang mati, orang tua, dan petapa. Nah teman, berbuat baik tanpa mengharapkan balasan atau imbalan, atau tanpa pamrih, itu juga itu loh merupakan sebuah tantangan. Nah, tantangan tersendiri jika kalian itu sudah terbiasa dengan yang namanya itu mengharapkan balasan dari orang lain ya. Nah, jika kebiasaan ini telah kamu sering lakukan atau selalu mengharapkan balasan dari orang lain, percayalah hidup kamu akan jauh menderita ya. Tidak menderita, tapi akan jauh kecewa, atau lebih kecewa lah. Tapi sebaliknya, jika kamu kebiasaan kamu jika kamu tidak mengharapkan balasan dari orang, atau kamu melakukannya dengan ikhlas, itu akan masuk ke dalam diri kamu. Nah teman, tadi kan kita sudah membahas tentang membantu orang tanpa mengharapkan balasan. Nah, di sini saya akan memberikan tips dan trik cara menolong orang tanpa mengharapkan balasan. Nah, ini adalah cara-caranya ya teman-teman ya, supaya teman-teman itu bisa menolong orang itu tanpa terlalu memikirkan balasannya atau terlalu mengharapkan ya. Oke teman-teman, yang pertama adalah berpikir bahwa kita ini telah berbuat positif. Nah, kita ini telah berbuat positif agar hidup kita menjadi lebih harmonis. Nah, teman-teman percayalah bahwa kita ini suka menerima atau mengharapkan balasan. Nah, percayalah, jika kita telah melakukan hal yang positif, hal yang baik, hal yang benar, hal yang sangat terpuji, hal yang sangat disukai orang, nah, tanpa mengharapkan balasan sedikit pun, atau tanpa mengharapkan balasan, nah, ini akan membuat hidup kalian menjadi lebih harmonis ya, atau membuat hidup kalian lebih damai, tentram, tanpa rintangan, bukan tanpa rintangan, tanpa beban berat, tanpa beban pikiran, stres, atau lebih enjoy ya. Ini tips yang pertama ya teman-teman. Nah teman-teman, yang kedua yaitu kita telah berbuat baik nih. Kita telah berbuat baik tanpa mengharapkan balasan. Nah, suatu hari nanti bakal dibalas sama Buddha atau Tuhan ya.
mungkin tidak akan kita berpikir mungkin tidak akan dibalas sama teman-teman orang yang kita bantu. Nah, itu kita berpikir seperti itu. Nah, kita gak usah berpikir seperti itu ya, kita berpikir aja mungkin kalau misalnya kita gak dibalas sama dia, yang balas bakal Tuhan. Nah, bakal Tuhan atau Buddha. Nah, balasannya ini adalah karma baik. Nah, jika kita berbuat kebaikan tanpa mengharapkan balasan, ya, itu adalah sebuah karma baik. Nah, karma baik ini akan tabung. Misalnya ini tabung. Nih, misalnya ada perumpamaan gini, misalnya kalian ini punya celengan. Kalian ini tiap hari nabung koin nih. Kalian nabung pertama nabung 500 perak. Misalnya 500 perak ini bayangin aja adalah satu kebaikan, ya. Satu koin itu adalah satu kebaikan. Nah, kalian ini tabung tiap hari. Tabung tiap hari berbuat kebaikan, mengharapkan balasan. Kalian tabung terus. Nah, celengan itu kan bakal penuh, ya kan? Nggak mungkin nggak bakal penuh ya kalau kita tiap hari tabung atau kita niat untuk menabung. Nah, seperti karma baik kita ini, karma baik ini tidak akan hilang selagi kita ini selalu nabung kebaikan. Misalnya kita nabung kebaikan nih, misalnya surga itu adalah dan neraka itu adalah sebuah celengan. Surga dan neraka itu adalah sebuah celengan ya. Nah, surga ini kalau ini ibaratkan celengan pertama dan neraka ini adalah celengan kedua. Nah, celengan pertama kan surga. Nah, kalian tabung terus koin kebaikan. Misalnya koin hasil kerja keras, tabung sampai penuh. Itu akan membuat kalian masuk surga atau membuat kalian hidup di atas dari manusia, atau mungkin manusia kalau karma kita itu, kalau karma kita netral, kita gak tahu. Nah, kalau celengan kedua ini kan celengan neraka nih. Kita tabung, misalnya tabung keburukan. Tiap hari kita buruk kepada orang, tiap hari kita jahat, tiap hari kita mencuri, tiap hari kita tidak berbuat kebaikan, dan kita selalu mengharapkan balasan padahal kita itu tidak berbuat kebaikan. Nah, ini bakal penuh. Jangan salah, sama bakal penuh. Kalian tabung sampai penuh. Nah, kalian ini bakal, kalau sudah penuh ini ya, kalian tidak berubah. Nah, pada saat kalian sudah ya meninggal, kalian ini bakal ya masuk ke ini, yang neraka ini. Nah, gini beneran. Nah, tapi kalau kalian ingin masuk nirvana, atau misalnya kalian ingin masuk ke itu alam yang enggak ada apa-apa, atau misalnya alam yang nggak bakal terlahir kembali lagi, nah kalian ini harus seperti Buddha. Kalian harus mengikuti sifat luhur Buddha sampai seperti Buddha, dan itu meditasi atau apa ya. Yang penting utamanya adalah mengharapkan balasan itu tidak bagus ya, atau bukan tidak bagus tapi tidak sepatutnya ya, atau tidak terlalu diajarkan ya. Kalian ini yang patut adalah kalian ini harus membantu tanpa mengharapkan balasan. Boleh mengharapkan balasan, tetapi tidak boleh terlalu besar. Maksudnya bukan tidak terlalu besar, adalah tidak boleh terlalu dipikirkan ya. Itu niscaya kalian akan masuk ke surga. Kalau tidak ke surga, akan terakhir seperti manusia, dan mungkin akan seperti Buddha, kita tidak tahu. Dan kalian akan menjadi murid Buddha yang teladan dan baik kalau kalian sudah melakukan itu ya. Mungkin segini saja teman-teman untuk video ini ya. Saya harap mungkin ada kekurangan dalam kata-kata saya ya, misalnya saya kurang lancar atau kurang baik atau kurang bagus dalam berbicara ya, saya mohon maaf. Ini saya baru pertama kali juga ya teman-teman, mohon maaf. Oke, ingat sekali lagi bahwa menolong itu baik, dan menolong itu sangat diajarkan oleh Buddha. Dan ketika kalian menolong, ingatlah jangan terlalu memikirkan balasannya ya. Oke, mungkin segini dulu teman-teman. Salam Dhamma, Namo Sangya Buddhaya, Namo Buddhaya. See you.